Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bandul ya. Kemudian bandul ini bergerak dari titik G ke H, kemudian I, H, dan ke G selama 4 sekon, maka periode getaran adalah titik-titik. Nah, maka bisa kita ketahui N sama dengan 1 getaran, T nya sama dengan 4 sekon, sehingga untuk mencari periode T besar yaitu T sama dengan T per N. Masukkan nilainya, T sama dengan 4 sekon, N sama dengan 1 kali. Hasilnya adalah periodenya 4 sekon. Jawabannya adalah D. Soal nomor 22, dua buah mobil bergerak saling mendekat. Mobil pertama dengan kecepatan 25 meter per sekon, sedangkan mobil kedua bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bila klakson pada mobil pertama berbunyi dan menghasilkan frekuensi 630 Hz, maka besar frekuensi bunyi klakson yang didengar oleh pendengar atau pengendara mobil kedua adalah titik-titik. Nah, ini masuk dalam bab bunyi, yaitu mengenai efek Doppler ya, dimana nanti ada sumber bunyi dan ada pendengar, konsepnya seperti itu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke soal, sedikit saya jelaskan dan mengingatkan ya untuk efek Doppler, dimana persamaannya adalah FP ya, frekuensi pendengar. FP adalah frekuensi pendengar, itu sama dengan V. V adalah kecepatan bunyi di udara ya, ini nanti nilainya sudah umum diketahui sebesar 340 meter per sekon, plus minus VP. VP adalah kecepatan pendengar. Nah, nanti ada tanda plus dan minus, ini ada syarat dan ketentuannya ya, ada perjanjiannya, nanti saya jelaskan. Dibagi V plus minus Vs. Vs ini adalah kecepatan dari sumber bunyi, kemudian dikali Fs. Fs adalah frekuensi sumber bunyinya ya. Nah, ini harus dipahami persamaan ini. Nah, ini adalah keterangannya tadi ya, dimana FP adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber, V adalah kecepatan bunyi di udara besar 340 meter per sekon, Vp adalah kecepatan pendengar yang bergerak, Vs adalah kecepatan sumber bunyi yang bergerak. Kemudian untuk aturan tanda. Nah, ini untuk aturan tanda, mau tidak mau kalian harus memahaminya ya, karena jika kalian salah dalam menentukan positif atau negatif, nanti perhitungannya pun akan kurang tepat atau salah ya, sehingga perlu diperhatikan. Nah, di sini yang pertama, V atau kecepatan bunyi di udara itu selalu positif ya, V ini selalu positif. Kemudian VP, frekuensi pendengar itu akan positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Jadi VP nya positif jika pendengar mendekati sumber, dan VP negatif jika pendengar menjauhi sumber. Nah, kalau digambar ini ya, pendengar adalah merah jika dia mendekat ke sumber bunyi positif, jika menjauh dia negatif. Kemudian untuk Vs atau kecepatan sumber bunyi, kebalikannya, bernilai positif jika sumber menjauhi, ini ya, sumber menjauhi pendengar, dan bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, kalau mendekati dia negatif, jadi kebalikannya ya. Nah, itu harus kalian pahami, jangan sampai terbolak-balik. Nah, di sini juga ada keterangan kalau
VP sama dengan 0 ini diam ya. Jika pendengarnya diam, bisa terjadi misalkan ada orang yang berdiri di tepi jalan kemudian mendengar sirine ambulan gitu ya. Nah itu juga pendengarnya berarti diam, tidak bergerak, sehingga VP-nya 0. Bisa juga VS sama dengan 0 jika sumber bunyi diam ya, sumber bunyinya diam juga VS-nya sama dengan 0 karena tidak bergerak. Nah, untuk membahas soal nomor 22 tadi ya, kembali ke pembahasan. Langkah pertama, kita identifikasi dulu seperti biasa besaran-besaran yang ada dalam soal untuk mempermudah penyelesaian. Langkah diketahui VS ya, VS. Kalian cermati dalam soal, di sini ada dua buah mobil. Nah, mobil yang pertama ini dia membunyikan klakson ya. Mobil pertama membunyikan klakson, berarti mobil pertama ini sebagai sumber ya, sebagai sumber. Nah, berapa kecepatannya atau VS-nya? VS-nya sebesar ini 25 meter per sekon. Kalau mobil pertama sebagai sumber, berarti mobil kedua ini sebagai pendengar ya. Orang yang di dalam mobil kedua ini sebagai pendengar, sehingga VP sama dengan 20 meter per sekon. Kecepatan mobil pendengar adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian diketahui pula FS. FS adalah frekuensi sumber bunyi ya, ini. Nah, klakson mobil pertama ya menghasilkan frekuensi 630 Hz. Berarti kita ketahui Fs sama dengan 630 Hz. Kemudian V ini kecepatan bunyi di udara, ini nilainya sudah tetap ini ya, sekitar 340 meter per sekon ya, dibulatkan 340 meter per sekon. Nah, sehingga di sini di soal tidak dicantumkan, tetapi kalian harus hafalkan dan pahami bahwa kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Ini nilainya sudah tetap ya, sekian ya, jadi kalian hafalkan. Kemudian ditanya FP, frekuensi pendengar, frekuensi yang didengar oleh orang yang di mobil kedua ya. Maka kita masukkan ke persamaan, FP sama dengan V plus minus VP per, atau dibagi V plus minus VS kali Fs. Nah, di sini kalian menentukan tanda ya. Oke. Nah, di sini kalian lihat VP ya, VP dia mendekati ya, dia mendekati. Karena VP mendekati ya, mendekati mobil sumber, berarti dia positif ya, seperti itu. Nah, VS juga dia mendekati ya, jadi dia sama-sama mendekat, jadi mau berpapasan seperti itu ya. Nah, karena sama-sama mendekat, VS kalau mendekat dia negatif, kebalikannya ya, sehingga kita tulis ini negatif 25. Jadi VP nya positif, ini VS nya negatif ya. Sampai sini bisa dipahami ya, ini adalah kuncinya, kunci penyelesaiannya di sini. Kalau di sini sampai salah ya, nanti hasilnya kurang tepat ya, gitu. Ini kita masukkan 340 adalah V, 340 VP nya berarti ini positif 20 karena mendekati, dibagi 340 dikurangi 25 negatif karena VS nya mendekati, dikalikan Fs 630 Hz, masukkan nilainya. Lakukan operasi perhitungan seperti biasa, di mana Fp sama dengan 360 dibagi 315 ya. Oke, kali 630.
menghasilkan 720 Hz ya, begitu. Ini tinggal dicoret saja, ini kan bisa ya, coret dengan ini. Nah ini 2 ya, berarti tinggal 2. Nah 2 dikalikan 360, hasilnya 720 Hz. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23, sebuah gelombang mempunyai persamaan gelombang sebagai berikut. Y sama dengan 100 sinus 20 pi T min 2 px. Yang pertama amplitudenya 20 meter, yang kedua frekuensinya 10 Hz, 3 panjang gelombangnya 2 meter, 4 cepat rambat gelombangnya 10 meter per sekund. Pertanyaannya, besaran-besaran yang benar adalah titik-titik. Oke, berarti di sini kita harus memilih besaran yang benar. Maka mau tidak mau kita harus mencari satu-satu ya nilai dari masing-masing besaran. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan persamaan gelombang berjalan ya. Ini berarti gelombang yang berjalan. Oke. Nah, di sini ada persamaan gelombang ya. Y sama dengan A sinus omega T plus minus Kx, dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Ini persamaan-persamaan yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat ya. Nah, penjelasannya, Y ini adalah simpangan ya, simpangan gelombang. Kemudian A di sini adalah amplitudo atau simpangan terjauh gelombang ya. Kemudian sin omega T, omega adalah kecepatan sudut gelombang, satuannya radian per sekon. Kemudian T adalah lama gelombang bergetar ya. Plus minus, nah plus minus ini adalah tanda kalau plus berarti gelombang bergerak ke kiri, kalau negatif gelombang berjalan ke kanan ya. Kemudian K di sini adalah bilangan gelombang, X adalah jarak titik ke sumber getarnya ya, karena ini gelombangnya berjalan. Contohnya kalau kalian melempar batu ke air, maka ketika batu menempel ke air akan timbul gelombang yang berjalan menjauh dari sumber getarnya ya. Contohnya kalau di kolam seperti itu. Nah, itu dikatakan gelombang berjalan dan itu mempunyai persamaan seperti ini. Y sama dengan A sinus omega T plus minus Kx ya. Ini harus diingat-ingat betul. Oke, bagaimana untuk mengerjakan soal di atas ya? Kita tinggal paskan saja persamaan yang ada di soal ini ya, kita identifikasi. Nah, ini kita identifikasi ya. Y sama dengan 100 sinus 20 pi T min 2 pi X. Kita bisa mencari nilai A ya. Nilai A adalah 100. Dari mana? Ya ini A ini 100 sin. Nah, berarti ini kan A ya, hanya 100. Tinggal kita identifikasi saja. Berarti nomor 1 ini, kembali ke soal nomor 1, amplitudonya 20 meter, betul atau salah? Ya, salah tentunya ya, karena hanya 100 meter. Kemudian untuk mencari soal nomor 2, frekuensi 10 Hz, betul atau salah, kita menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf ya. Ini omega sama dengan 2pi per T itu akan sama dengan 2pi kali F ya, karena
hubungan F itu berbanding terbalik dengan T ya. Oke. Ya kan, F itu kan seperti ya. F sama dengan 1/T. Nah, karena F sama dengan 1/T, maka omega sama dengan 2pi kali F. Oke, ini persamaan yang juga kalian harus hafal dan ingat-ingat. Masukkan nilainya 20pi, omega 20pi dari mana? Ya ini kita lihat omega T ya. Di sini 20pi T, maka omeganya sama dengan 20pi. Ya, seperti itu ya. 20pi sama dengan 2pi F. Pi-nya kita coret sehingga menghasilkan F sama dengan 20/2, 10 Hz. Oke, berarti nomor 2 betul ya, 10 Hz. Untuk nomor 3, panjang gelombang sama dengan 2 meter. Kita menggunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Oke, masukkan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. K-nya berapa? Ini kita cari di sini Kx. Ini 2px ya, berarti K sama dengan 2pi. Tanda negatifnya tidak usah dimasukkan karena ini hanya menandakan arah rambat gelombangnya. Dimasukkan K sama dengan 2pi sama dengan 2pi per lambda, maka ini coret ya, hasilnya lambda sama dengan 1 meter. Berarti nomor 3 salah. Nomor 4, menggunakan persamaan V sama dengan lambda F. Ini untuk mencari cepat rambat gelombang. Tinggal kita masukkan lambdanya 1, F-nya 10, menghasilkan 10 meter per sekon. Berarti ini betul. Yang betul adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya B. Oke. Soal nomor 24. Daya yang didengar oleh pendengar berbanding lurus dengan titik-titik. Oke, ini masih bab getaran gelombang untuk bunyi ya, gelombang bunyi. Persamaannya di sini I sama dengan P per A, di mana I adalah intensitas bunyi, P adalah daya, A adalah luas area atau luas bidang ya, sebesar 4pi R kuadrat. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa memperoleh hubungan daya yang didengar berbanding lurus dengan, ya berarti daya ini berbanding lurus dengan I ya. Nah, dengan I, intensitas bunyi ya, jawabannya A. Kalau dengan A ini ya, kalau dengan A ini dia berbanding terbalik. Oke, berbanding terbalik. Kalau A ini diuraikan menjadi 4pi per R kuadrat, maka dia akan berbanding terbalik dengan jarak sumber bunyi, kuadrat jarak sumber bunyi atau radiusnya. Dia akan berbanding terbalik. Ya. P akan sebanding hanya dengan I, intensitas bunyi. Soal nomor 25. 4 buah titik A, B, C, dan D bermuatan listrik. Titik A menarik titik B menarik titik C menolak titik D. Jika muatan listrik D positif, maka muatan listrik yang lain berturut-turut adalah titik-titik. Ya, ini konsep listrik statis ya, listrik statis. Konsepnya adalah, nah ini muatan yang sejenis dia akan tolak menolak. Misalkan positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Negatif dengan negatif akan tolak menolak. Itu kuncinya. Yang kedua, yang gaya tarik menarik antara dua muatan yang berbeda, dia akan tarik menarik ya, positif dan negatif, dia akan menimbulkan gaya tarik saling tarik menarik ya. Contohnya kalau
pada ini batang plastik, misalkan penggaris gitu ya, atau batang plastik, ketika dia digosok-gosokkan ke rambut seperti itu ya, dulu pernah praktikum mungkin waktu SMP ya, atau bahkan di SMK sudah pernah ya, kemudian didekatkan dengan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil, maka kertasnya akan tertarik ke penggaris karena di situ terjadi beda muatan dan muatannya saling tarik menarik, sehingga kertas ini akan tertarik ke penggaris ya, seperti itu. Kembali ke soal. Oke, dalam hal ini soal yang cukup mudah, kita tinggal melihat saja interaksinya. Ini kata kuncinya adalah muatan listrik D positif. Nah, ini berarti sudah punya satu kata kunci. Tinggal kita cari interaksi dengan D. Yang pertama adalah C ya. Ini C menolak titik D. Karena D positif dan C menolak, maka dipastikan C adalah positif ya. C pasti positif karena dia tolak menolak dengan D. Oke, kemudian titik B menarik titik C, karena C positif maka B menarik, berarti B negatif ya. Kemudian titik A menarik titik B, B negatif, A menarik, berarti A ini positif. Berarti tinggal kita cari jawaban yang benar, di mana A positif, B negatif, dan C positif. Jawabannya adalah positif, negatif, positif, D ya. A nya positif, B negatif, C nya positif. Mudah ya.